Sementara itu pemirsa, polisi menetapkan tersangka baru dalam kasus penembakan yang terjadi di rumah dinas Irjen Pol Verdi Sambo. Direktur Tindak Pidana Umum Brigjen Pol Andi Rian mengatakan tersangka baru tersebut adalah ajudan sang istri Verdi Sambo, Brigadir Ricky Rizal. Brigadir R telah ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan sejak hari Minggu 7 Agustus kemarin. Brigadir R telah dibawa ke rutan Barreskrim Polri. Menurut Andi Rian, penyidik telah mengantongi 2 alat bukti untuk menetapkan Brigadir R sebagai tersangka. Sebelumnya, Barada Richard Eliezer atau Baradae juga telah ditahan di Barreskrim Polri pasca ditetapkan sebagai tersangka. Menetapkan Baradae sebagai tersangka kasus penembakan Brigadir Yosua di kediaman mantan Kadif Propam Polri Irjen Verdi Sambo. Baradae dijerat dengan pasal berlapis, mulai dari pasal 338 KUHP tentang pembunuhan, pasal 55 KUHP tentang turut serta, dan pasal 56 KUHP tentang membantu melakukan tindak pidana. Usai ditetapkan sebagai tersangka, pemirsa, Baradae langsung ditangkap dan ditahan di rutan Barreskrim Polri. Barreskrim melalui Direktur Tindak Pidana Umum Brigjen Pol Andi Rian menetapkan Brigadir R sebagai tersangka dalam kasus penembakan Brigadir Yosua yang terjadi di rumah dinas Irjen Verdi Sambo. Keterlibatan Brigadir R dan apa perannya dalam peristiwa penembakan tersebut masih menjadi tanda tanya. Informasi terbaru akan disampaikan rekan Eka Nugraha yang berada di Barreskrim Polri. Eka, informasi terbaru perkembangan penyidikan seperti apa? Apa sebetulnya peran dari ajudan yang berinisial R ini dalam konstruksi kasus ini? Ya, memang Gina Vita, seperti diketahui Barreskrim telah menetapkan tersangka baru dari kasus polisi tembak polisi ini, yaitu pada hari Minggu 7 Agustus 2022 Barreskrim telah menetapkan tersangka yaitu Brigadir Ricky Rizal atau Brigadir R. Namun pihak Barreskrim belum menjelaskan secara detail apa peran dan juga keterlibatannya dalam penembakan yang menewaskan Brigadir J pada beberapa waktu yang lalu. Dan informasi lainnya, Gina, sejak Sabtu 6 Agustus 2022, ini pihak Barreskrim Polri telah menunjuk Deoli Payumara dan juga Burhanuddin sebagai 2 pengacara anyar untuk Baradae menggantikan Nohat Silitonga yang mengundurkan diri. Dan penunjukan 2 pengacara baru Baradae ini dilakukan agar tidak menimbulkan cacat formil dalam proses hukum yang berlangsung di Barreskrim Polri yang melibatkan beberapa anggota kepolisian dalam kasus polisi tembak polisi. Dan diketahui sebagai langkah awal, kedua pengacara ini akan mendatangi LPSK untuk meminta perlindungan untuk kliennya dan sekaligus meminta kesediaan Baradae sebagai justice kolaborator. Dan Baradae dikabarkan bersedia menjadi justice kolaborator karena ia menyadari bahwa dirinya merupakan saksi kunci dalam kasus polisi tembak polisi ini. Tak hanya Baradae, memang seperti yang tadi saya jelaskan, Ricky Rizal juga telah ditetapkan sebagai tersangka dan keduanya telah berada di rutan Barreskrim. Namun ada yang menarik dari kasus ini, di mana kuasa hukum Baradae mengaku kliennya mengaku mendapatkan perintah untuk melakukan tindak pidana penembakan. Dan keterangan itu sudah tertuang dalam berita acara Baradae beberapa waktu lalu. Kami juga masih ingin mengkonfirmasi bagaimana situasi sebenarnya, karena nanti siang ini pengacara dari Baradae akan datang ke gedung Barreskrim untuk memberikan keterangan yang terbaru. Gina, sementara yang dapat kami laporkan dari gedung Barreskrim, kembali ke Anda di studio. Baik, terima kasih Eka atas laporan Anda langsung. Yang masih didalami saat ini adalah peran dari beberapa pihak, termasuk salah satunya adalah Brigadir R.